siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku melawati aku? Terpujilah engkau di antara semua perempuan, dan terpujilah rahimmu yang mengandung tubuh Tuhan. Ini adalah devosi, ini adalah pujian, ini adalah penghargaan kepada Maria. Ini adalah penghormatan. Ya, bisa berita sendiri. Maka ada 3 elemen yang membentuk sebuah devosi yang benar kepada Maria. Pertama, puji-pujian kepada Maria. Kedua, contoh di Maria. Lalu ketiga, mohon bantuan pengantaraan doa. Semua devosi kepada Maria mempunyai ciri-ciri 3. Biasanya kita mulai dengan puji-pujian. Ave, Ave, Ave Maria. Sama seperti Elizabeth. Elizabeth adalah orang pertama, manusia pertama yang memuji, memberi salam, berdevosi kepada Maria. Kita cuma ikut kepada Elizabeth. Dalam devosi Maria, umat beriman berbuat seperti Elizabeth dan Yohanes Pembaptis. Boleh jadi Elizabeth sudah lengkap, sudah tahu. Maria Yohanes belum ada apa-apa, masih kecil, belum lahir, semua rompong kalenda. Sedangkan yang tak tahu, yang tak sadar, semua puji memuliakan. Apalagi orang semua yang masih ada kesadaran. Ya salah, tidak salah, lanjut tentu. Bunda Maria dipuji karena karya Allah dalam dirinya sudah nampak sejak dia mengatakan, Ece, Via, ini aku, terjadilah. Maria tidak dihormati seakan-akan dia sendiri yang berprestasi. Ingat itu gambar Mona Lisa. Kita tidak memuji gambar ini seolah-olah Mona Lisa yang menggambar dirinya sendiri. Tapi ada satu hal. Karena di dalam dia Allah berkarya secara luar biasa. Ini ada kata-kata Santo Chrysostomus yang bisa kita baca dalam teks kami. Devosi kepada Maria terdiri dari puji-pujian. Prosesi, nyanyian, lagu, amber bunga, menari di depan Maria ini masuk pada puji-pujian. Kemudian yang paling penting adalah mencontohi Maria, meneladani Maria. Tidak hanya cukup kita sampai pada sikap heran, kagum, memuji, tapi harus mencontohi Maria dalam teladan. Dia adalah teladan, dia adalah kampiun dalam iman. Apa yang kita bisa teladani dari dia? 3 semangat ini, Ece. Dalam segala hal, inilah aku Tuhan. Mau apa Tuhan, terjadilah padaku. Dan semua yang dia buat untuk magnifikan, memuliakan Tuhan. Ini dia, seorang hamba, Ece. Inilah aku ini hamba Tuhan. Dia terjadilah padaku menurut perkataan. Ketaatan, di bawah salib, di gua dingin Bethlehem, di gua dingin kubur di jalan orang. Terjadilah padaku seturut kehendak. Di bawah kaki salib, terjadilah padaku seturut kehendak. Mengungsi membawa Yesus ke Mesir, terjadilah padaku. Dan semuanya itu magnifikan untuk memuliakan Tuhan. Apa saja yang Maria buat, magnifikan Deo untuk memuliakan Tuhan. Ini yang perlu kita contoh. Ini yang harus ada dalam diri setiap orang yang berdevosi kepada Maria. Orang itu diberanikan, orang itu diundang untuk meneladani Maria dalam seluruh hidupnya. Lalu yang ketiga, mohon perlindungan, mohon doa dengan pengantaraan Maria. Ini perlu diterangkan baik-baik, karena kalau tidak, ini juga gampang disalahpahami seperti orang taman-taman berkasih itu. Umat Katolik beriman dapat berdoa kepada Maria. Akan tetapi doa-doa itu tidak bercorak seakan-akan Maria dapat menganugerahi sesuatu tanpa diketahui Allah sendiri. Kita berdoa kepada Maria, tapi bukan Maria yang langsung take. Oke, ACC. Oke, tunggu 3 hari soal turun itu berkat. Tetap Maria menyampaikannya kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Kuasa. Lalu apa peranan Maria? Mari kita lihat. Doa kepada Maria lebih berarti sebenarnya berdoa dengan Maria kepada Allah. Berdoa kepada Maria sebenarnya bersama-sama Maria kita berdoa kepada Allah. Maria gandeng kita, Maria bawa kita kepada Allah
dan bersama-sama berdoa menghadap Allah. Kita bisa menyampaikan doa kepada Maria untuk diteruskan kepada Yesus atau kepada Allah. Mengapa bisa kepada Maria? Karena di dunia saja ia sudah biasa menjadi perantara, apalagi di surga. Juga karena di surga ia telah dipersatukan dengan Allah. Demikian juga orang-orang kudus lainnya. Bukan mereka yang mengabulkan doa-doa kita, tapi Allah yang mengabulkan lewat kepengantaraan mereka. Mereka menyampaikan doa-doa kita kepada Allah. Mereka ikut bermohon kepada Allah supaya permohonan Tore satu ini dikabulkan. Kasihan Tuhan ini. Boleh dia, kabulkan. Misalnya rumah ini. Kata-kata Teresia dari kanak-kanak Yesus ya, Pastor Kepala yang ada di sini. Dia sangat yakin. Di surga nanti saya akan minta kepada Allah untuk mencurahkan hujan mawar kepada kamu. Karena apa? Selama di dunia saya selalu menyenangkan Tuhan. Selama di dunia saya selalu mendengarkan Tuhan. Maka pastilah di surga Tuhan bergiliran mendengarkan saya. Ya, indah sekali. Selama kita berhidup, kita selalu melaksanakan kehendak Tuhan. Maka kita yakin kata Teresia, kalau di surga, Tuhan beroras untuk dengarkan kita. Karena selama hidup kita dengar-dengaran. Maka kalau kita di surga, Tuhan beroras mau dengar. Ini bisa menjadi dasar pengertian betapa memang orang-orang kudus yang sudah jaya, yang sudah diangkat mulia, yang sudah masuk dalam gereja berjaya, pasti punya pengaruh. Sedangkan di dunia saja Maria bisa jadi pengantara, mujizat pertama bisa terjadi dengan pengantaran dia, apalagi di surga. Mujizat banyak bisa terjadi. Doa kepada Maria sebenarnya berarti bersama Maria dia meneruskan doa-doa kita kepada Allah. Ini yang dimaksudkan kalau kita katakan kita memohon pengantaraan Bunda Maria. Jadi saya ulangi, ada 3 unsur dalam devosi kepada Maria: puji-pujian, mencontohi sangat penting, lalu Maria juga mampu membawa doa-doa kita kepada Tuhan, dan dengan pengaruhnya pasti kita akan bisa mendapatkan pengabulan doa-doa kita. Dalam kuliah awal kali lalu tentang Mariologi, saya sudah bicara panjang lebar tentang mengapa kita menghormati Maria. Pertama, karena Maria adalah Bunda Allah. Kedua, Maria adalah Bunda Gereja. Singkat saja, mengapa Maria disebut Bunda Allah? Karena dia melahirkan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah. Maka Maria melahirkan Allah. Karena itu seorang yang melahirkan Allah patut mendapat gelar Bunda. Karena itu gereja menganggap Maria adalah Bunda Allah. Allah apa? Allah Putra. Dia Bunda dari Allah Putra, sehingga dia pantas mendapat gelar Bunda Allah. Kemudian Maria adalah Bunda Gereja. Mengapa disebut Bunda Gereja? Ketika Pentakosta terjadi sebagai hari kelahiran gereja, ketika Roh Kudus turun, Maria ada bersama para rasul, berdoa bersama mereka dalam kesatuan, sehati sejiwa menantikan Roh Kudus. Maria menjadi ibu yang melahirkan gereja bersama dengan Roh Kudus. Maria menjadi ibu yang mengumpulkan cikal bakal gereja pertama ini. Maria hadir pada hari kelahiran gereja. Dapat dikatakan bahwa Maria ikut melahirkan gereja lewat pengayoman, kumpulan, persatuan yang dia ciptakan dengan mengumpulkan rasul-rasul sejak sesudah Yesus disalibkan, kemudian wafat dan dimakamkan. Karena itu Maria disebut Bunda Pengayom, Bunda Pemersatu, Bunda Pengikat dari seluruh gereja. Dan ketika disalib, Yesus katakan, ibu itu anak, itu anak-anakmu. Ini gerejamu, ini kau ibunya. Lalu anak-anakku itu ibumu, itu bunda. Kamu persekutuan ini, gereja yang baru lahir ini, itu ibu. Teman-teman, kalau Yesus katakan ini tubuhku, tidakkah kita percaya bahwa roti ini sungguh tubuhnya? Percaya?
buku setan mana yang mau bilang itu bukan? Jadi pokoknya Yesus bilang mau malah. No, kalau Yesus bilang itu ibumu, siapa mau bilang itu bukan ibu kita? Lalu mau marah kita. Masa jangan mau jelas? Itu ibumu, ibu itu anakmu. Maria bilang, sorry to Yesus. Kira cara harus banget. Ece, ini aku hamba Tuhan. Biar terjadi. Karena itu, ketika Yesus sendiri sudah memberikan ibunya menjadi bunda gereja bunda kita, nenek moyang siapa yang mau sangka itu? Itu pasti betul. Yesus bilang mau salah. Ini ada satu kisah nyata bagaimana Maria menjadi pelindung gereja melalui itu peristiwa 7 Oktober. Baca sendiri. Beberapa ajaran resmi tentang Maria. Ini saya tidak terangkan, sudah pernah diterangkan kali lalu. Bahkan